seperti sekarang, manusia sangat bergantung pada sistem imun untuk melindungi dirinya dari serangan patogen-patogen yang ada. Namun, pernahkah terpikir oleh kita bagaimana tumbuhan melindungi dirinya dari serangan patogen? Saya Fatia Nurul Iza, mahasiswa S1 Biologi FMIPA UI 2018, kali ini akan menjelaskan mengenai pertahanan konstitutif pada tumbuhan. Pertahanan konstitutif pada tumbuhan adalah bentuk pertahanan pertama tumbuhan ketika menghadapi berbagai macam serangan. Pertahanan konstitutif tumbuhan dapat berupa berbagai hal seperti dinding sel, kutikula, ataupun trikoma. Nah, pada video kali ini saya hanya akan berfokus kepada salah satu bentuk pertahanannya, yaitu trikoma. Trikoma berasal dari bahasa Yunani yang berarti rambut. Trikoma dapat berupa uniseluler ataupun multiseluler. Trikoma ini berasal dari jaringan epidermis tumbuhan. Trikoma memiliki banyak sekali manfaat bagi pertahanan tumbuhan, yaitu melindungi dari serangga kecil, melindungi dari herbivora, melindungi dari sinar radiasi ultraviolet, dan juga melindungi dari water loss. Mengingat banyaknya fungsi dari trikoma ini bagi tumbuhan, tentunya didukung oleh proses-proses fisiologis yang dapat dijabarkan secara lebih rinci. Untuk itu, rekan-rekan saya akan membantu saya dalam menjelaskan mengenai trikoma ini. Setelah kita mengetahui apa itu trikom, sekarang saya, Nurani Prima Dwiratri, akan menjelaskan bagaimana trikom terbentuk dan berkembang. Dengan mempelajari perkembangan trikom, kita bisa tahu dari sekian banyak sel yang menyusun jaringan epidermis daun, mana yang akan membentuk trikom atau kita sebut dengan trichome cell fate. Trikom bisa kita temukan di bagian adaksial daun saja, abaksial daunnya saja, atau di kedua sisi daun. Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa jarak antar trikom satu dengan trikom lainnya itu sama. Bagaimana membuktikan dua hal tersebut? Mari kita bahas. Karena sel tumbuhan tidak berpindah, maka kemungkinan ada dua cara bagaimana fakta tersebut bisa terjadi. Yang pertama, trikom dan sel lain di sekelilingnya berasal dari satu sel yang sama. Dari sekian banyak sel, hanya satu sel terseleksi dan terdiferensiasi menjadi trikom. Cara yang kedua, terjadi komunikasi antar sel. Komunikasi sel ini difasilitasi oleh plasmodesmata. Semua sel saling berkompetisi dan ketika satu sel lebih banyak memperoleh aktivator, maka sel tersebut memenangkan persaingan dan akan memproduksi represor terhadap sel di sekitarnya. Sel trikom bisa mencapai 2 kali lipat lebih besar dari sel di sekitarnya untuk membentuk percabangan trikom. Dilanjutkan perbesaran sel. Perbesaran berhenti ketika sudah mencapai tinggi 200-300 mikrometer dengan diameter kira-kira 50 mikrometer. Selama trikom mengalami pendewasaan, dinding sel menebal. Sel-sel di sekitar trikom akan membentuk yang disebut socket cell. Sel ini tidak dapat menginisiasi trikom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Patrick di sini. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa trikoma itu merupakan hasil modifikasi dari sel-sel epidermis yang membentuk tonjolan di permukaan tanaman. Nah, adanya tuh di permukaan apa sih? Bisa di permukaan daun, di permukaan batang, bisa pun di permukaan akar. Nah, yang kita tahu adalah trikoma itu tersusun atas dari satu sel ataupun banyak sel. Ada trikoma yang dari multiseluler, adapun trikoma yang berasal dari uniseluler. Nah, trikoma itu sendiri bisa tersusun atas jaringan mati ataupun jaringan hidup. Nah, trikoma itu dikategorikan menjadi dua. Ada trikoma glandular, adapun trikoma non glandular yang akan saya jelaskan di berikutnya. Glandular terdapat 4 macam, yaitu trikoma sederhana yang terdiri atas satu sel ataupun banyak sel, trikoma multisel yang berbentuk sisik ataupun pipi, trikoma multisel yang berbentuk bintang, dan trikoma kasar berlapis.
Nah, pada trikoma glandular ada banyak macamnya yang bisa mampu mensekresikan banyak senyawa. Yang pertama, ada trikoma yang mampu mensekresikan senyawa garam. Kedua, ada trikoma yang mampu mensekresikan senyawa anorganik ataupun senyawa organik yang dinamakan trikoma hidatoda. Ketiga, ada trikoma yang mampu mensekresikan madu. Keempat, ada yang mampu mensekresikan senyawa lendir. Kelima, ada trikoma yang mampu mensekresikan senyawa terpen ataupun minyak. Keenam, ada trikoma yang mampu menghasilkan senyawa lengket yang disebut trikoma kolatera. Berikutnya, ada trikoma yang mampu menghasilkan senyawa yang bisa membuat gatal. Maka dari itu dinamakan trikoma rambut gatal. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh tanaman yang memiliki trikoma non-glandular, yaitu pohon duren atau Durio zibentinus. Nah, di pohon duren itu ada trikoma non-glandular yang terdapat pada permukaan bawah daunnya. Nah, jenis trikoma non-glandularnya itu adalah trikoma non-glandular yang berbentuk bintang. Tapi trikomanya cuma bisa dilihat di mikroskop aja, jadi saya cuma bisa memberikan contoh. Ini. Nah, tanaman berikutnya yang saya miliki yang ada trikomanya itu adalah tanaman tomat atau Solanum lycopexicum. Nah, di tanaman tomat itu ada trikomanya yang terdapat pada permukaan batang ataupun permukaan daunnya juga. Nah, jenis trikomanya itu sama seperti yang sebelumnya, yaitu pohon duren. Jenisnya adalah trikoma non-glandular. Di video berikutnya akan saya perlihatkan trikomanya. Perkenalkan, nama saya Meliani Mahalan. Di sini saya akan memaparkan tentang peran trikoma sebagai pertahanan tumbuhan dari hewan herbivora. Seperti yang kita tahu, hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan yang juga berarti merupakan salah satu predator atau ancaman bagi tumbuhan. Salah satu bentuk pertahanan yang dilakukan oleh tumbuhan adalah dengan menggunakan trikoma yang ada pada di hampir seluruh permukaan tumbuhan seperti pada batang dan permukaan daun. Trikoma ini jika dilihat berbentuk seperti rambut-rambut halus pada permukaan tanaman. Rambut-rambut halus atau trikoma inilah yang memberikan rasa tidak enak pada hewan herbivora yang memakannya. Bagi mamalia yang memakannya akan merasakan rasa yang tidak enak dan rasa gatal pada bagian lidah setelah memakan bagian tumbuhan yang memiliki trikoma. Setelah tahu rasa itu, akan membuat hewan itu tidak mau lagi memakan tanaman yang sama. Selain itu, trikoma juga berperan sebagai pertahanan tumbuhan dari proses makan dan peletakan telur dari serangga. Itu tadi adalah peran trikoma sebagai pertahanan tumbuhan dari hewan herbivora. Perkenalkan, nama saya Bianca Fadila Putri dari kelompok 2 Ekofisiologi Tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi trikoma sebagai bentuk pertahanan bagi tumbuhan dari radiasi sinar UV. Sebelum kita mengetahui fungsi trikoma itu apa, alangkah baiknya kalau kita mengetahui apa sih ultraviolet itu. Ultraviolet merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang berasal dari sinar matahari dengan gelombang 10 hingga 400 nanometer. Salah satu tipe ultraviolet yaitu adalah UVB. UVB memiliki panjang gelombang dari 280 hingga 315 nanometer. UVB memiliki manfaat yaitu adalah sebagai pembentukan vitamin D. Akan tetapi juga merugikan juga jika konsentrasi yang dipancarkan itu sangat tinggi. Salah satu yang dirugikan adalah sel lapisan epidermis, baik itu pada tumbuhan, hewan, ataupun kita. Salah satu bentuk pertahanan dari tumbuhan yaitu adanya trikom. Kenapa bisa? Karena pada dinding sel terdapat senyawa kimia yaitu adalah fenol. Fenol berfungsi untuk mengabsorpsi sinar UV yang datang, sehingga sel epidermis yang ada di bawah trikom tetap terjaga dan tidak mudah hancur. Selain fenol, ada juga senyawa kimia lain yang menjadi fotoprotektor, yaitu adalah fenilpropanoid dan juga flavonoid. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Bu Ratna.
Saya Ahmad Jauhari Hasibuan sebagai anggota dari kelompok 3 mata kuliah pilihan ekofisiologi tumbuhan akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme dan fungsi trikoma terhadap adaptasi dari kekurangan air atau kekurangan dari kadar air. Nah, seperti yang sudah disebutkan oleh teman saya sebelumnya di video-video sebelumnya, yaitu trikoma adalah merupakan bagian dari tumbuhan yang berbentuk rambut-rambut, dan trikoma adalah merupakan hasil dari pembelahan sel epidermis. Nah, epidermis itu sendiri itu dia bersifat multifungsi, yaitu dia sebagai proteksi, sebagai pertahanan, dan juga dia sebagai pengatur kadar air. Nah, berkenaan dengan pengaturan jumlah kadar air, nah ini ada 2 organ yang berfungsi dalam pengaturan tersebut. Yang kita kenal, yang biasa terkenal adalah stomata, dan kedua adalah trikoma. Nah, bagaimana mekanisme singkat trikoma mampu untuk mengatur kadar air sehingga atau bahasa lebih khususnya bagaimana mampu dalam mencegah dari kekurangan kadar air atau against lost water trikoma tersebut. Nah, fungsi dari trikoma tersebut. Nah, jadi trikoma itu dia berada di organ daun atau batang. Nah, dia itu fungsi mekanismenya yaitu meningkatkan refleksi radiasi cahaya matahari yang menyinari si tumbuhan tersebut. Nah, sehingga dari sehingga suhu sinar cahaya matahari itu yang direfleksikan itu mengurangi suhu pada tumbuhan itu sendiri dan berakibatkan mengurangi kehilangan penguapan kadar air yang berada di dalam tanaman tersebut ketika kondisi lingkungan sedang kering, sehingga atau disebut juga dengan namanya transpirasi, itu mengurangi penguapan kadar air. Dan juga fungsi lain dari trikoma adalah mengurangi difusi uap air dari daun, khusus pada organ daun, yang dengan mekanisme yaitu mengisolasi udara pada sekitar daun. Itu fungsi trikoma yang ada pada daun. Terima kasih. Selamat siang.